Baik, makasih Pak Teguh. Ya, Jadi saya mau tanya tentang SIM Pak. Jadi kalau saya lihat ini kan SIM ini kan PBB-nya udah 0,3 ya. ya, Dimana kalau kita tahu udah termasuk under value lah. ya, Tapi pernya masih 7 dan ROE-nya cuma 8. ya, Nah, selain itu juga labanya kuartal 2 2023 ini saya lihat turun. turun, turun Ya, banyak Pak, 80%. ya, Nah, lalu selain itu juga saya tahu itu minyak goreng itu kan selalu diintervensi pemerintah ya Pak ya, ya. harganya. Nah, ini untuk long term-nya SIM ini gimana Pak? Apakah masih layak di hold atau gimana? Terima kasih Pak. Saya jawab ya. Ya, makasih Pak. Salim Infomas pertama ini adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, termasuk LSIP, Pak Arief tahu ya? PP London Sumatera, ya, kode sahamnya itu LSIP. LSIP itu adalah anak dari Salim Infomas. Salim Infomas pada gilirannya merupakan anak dari Indofood. Indofood. Indofood adalah anak usaha dari First Pacific di Filipina sana, di Hong Kong. First Ya, Pacific adalah milik dari Salim. Jadi Salim ini gede banget, Pak. Wah, udah anak-anak usahanya itu beranak cucu gitu. LSIP itu ya di bawahnya masih ada banyak anak-anak usaha lagi gitu. Ada teman saya bilang grup Salim ini sebenarnya orang terkaya di Indonesia, cuman nggak ketahuan. Kalau kita kan tahunya jarum ya karena dia punya BCA, tapi sebenarnya Salim ini lebih besar lagi. Nah, tapi kita kembali ke Salim Infomas ya. Saya dulu termasuk yang berpikir bahwa Salim Infomas ini karena dia tidak sekedar jualan CPO, crude palm oil, minyak sawit mentah, melainkan dia juga mengolah minyak sawit mentah tersebut menjadi minyak goreng dan terutama apa? Margarin. Dan berikutnya lagi apa? Oleochemical. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu mungkin namanya minyak sawit di Indonesia cuman buat minyak goreng doang atau margarin ya. Tapi sebenarnya penggunaannya jauh lebih luas. Cuman memang industrinya tidak terlalu berkembang karena susah juga untuk bikin pabrik yang bisa mengolah jadi produk farmasi misalnya atau bahkan bisa loh minyak sawit itu untuk pengganti bahan bakar biodiesel itu tahu kan Pak Arief ya. ya Tapi itu tahu kan Pak. butuh investasi yang besar juga untuk bikin pabriknya segala macam. Nah, jadi tapi intinya gini, karena Salim Infomas ini dia sudah bisa bikin minyak goreng dan margarin, saya pikir tadinya saya berpikir bahwa berarti perusahaannya lebih menguntungkan dibanding perusahaan lain yang hanya jualan minyak sawit mentah. Karena harusnya punya nilai tambah dong. Margarin harusnya harga jualnya lebih tinggi gitu kan. Ternyata enggak, Pak. Saya sudah ikuti kinerja Salim Infomas pertama ini dari dulu sampai sekarang. Bahkan ketika harga CPO lagi tinggi-tingginya tahun 2021 dan 2022, laba dia segitu-gitu aja. ROE-nya kecil banget. Sahamnya betul naik, ya tapi cuma naik sampai PBV-nya 0,5 aja. Enggak sampai 1 kali atau 2 kali seperti yang terjadi pada saham-saham batubara. ITMG itu kan dia naik dari PBV-nya 0,4 sampai sempat waktu harga sahamnya kemarin di 45.000, itu PBV dia itu hampir 2 kali. Jadi kan naiknya tinggi ya. Kalau Salim Infomas dan juga saham-saham sawit yang lain tidak. Kenapa? Ya itu tadi yang Pak Arief bilang. Harga minyak goreng diatur pemerintah. Jadi perusahaan-perusahaan di bidang ini nggak bisa terlalu cuan. Nggak boleh. Kalau batubara pengen cuan maksimal boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena jualnya ke ekspor. Batubara kita kan sebagian besar diekspor, Pak. Jadi boleh silakan ambil keuntungan sebesar-besarnya. Kan itu kan pendapatan dari negara lain, bukan dari bangsa kita sendiri gitu loh. Tapi untuk perusahaan batubara pun kalau dia jual ke domestik, ke PLN, ya, ya harganya juga sama diatur. Pernah dengar Pak Arief, DMO, Domestic Ya, pernah Market Pak. Obligation, ya. Jadi Ya. intinya perusahaan sawit batubara boleh jual ke luar negeri pada harga berapapun maksimal, tapi harus sisihkan sebesar 1/4 produksi ya 25% untuk dijual ke PLN pada harga yang sudah ditentukan oleh Kementerian ESDM. Nah minyak goreng ini juga sama. Makanya kadang ada cerita-cerita korupsi ya pernah dengar menteri katanya korupsi minyak goreng apa gitu? Karena Iya, kemarin. karena ada celah memang di situ. Perusahaan kan pengen untung,
tolonglah Pak, harganya jangan diatur-atur lah, cincai lah gitu kan. Bapak mau berapa nanti kita kasih. Pak Menterinya kegoda gitu kan. Ya udah sini sini sini. Gitu. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan benar, harga minyak goreng di kita terkendali, masyarakat bisa memperoleh minyak goreng pada harga yang terjangkau seperti itu. Tapi imbasnya memang nggak cuan-cuan banget. Nah, sejak saat itulah, sejak saya menyadari adanya intervensi pemerintah ini, pada saat itu saya sadar, Salim Infomas nggak akan untung-untung banget, Pak. Kinerja dia akan segitu-gitu aja. Kalau pengen cuan, apa? Saudaranya, ICBP. Kenapa? Harga Indomie memang murah juga gitu ya. Tapi tetap cuannya jauh lebih besar karena nilai tambahnya itu berkali-kali lipat dibanding kalau hanya menjual tepung terigu. Dan kalau mie instan, ya itu juga sebenarnya tidak diatur sama pemerintah. Indomie mau naik sampai berapa juga boleh sebenarnya. Nggak diatur. Kenapa? Karena mie instan bukan sembako. Orang ya belinya itu kalau mau makan itu ya nasi, beras. Atau tepung terigu. Tepung terigu juga sama diatur, Pak. Makanya anak usahanya Indofood itu kan satu lagi namanya apa? Bogasari. Tahu Pak Arief Bogasari? Ya? Ya, tepung Pak. Ya. Tapi Bogasari ini nggak listing ya. Tapi kalau misalnya dia listing, saya tahu kinerja dia pasti nggak bagus-bagus banget juga sama kayak Salim Infomas Pratama ini. Karena cuan di tepung terigu itu kecil gitu loh. Cuan terbesar itu dari mie instan seperti itu. Jadi memang Salim Infomas tidak cukup bagus ya untuk jangka panjang. Meskipun sebenarnya dia cukup beda karena dia jualan margarin dan juga jualan minyak goreng seperti itu. Cuman kalau misalnya besok-besok nih harga sahamnya turun banget dalam gitu ya, sampai misalnya tinggal sisa 200 perak ya, atau 300 perak, ya mungkin saya sendiri pun akan ikut masuk. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini, saham-saham seperti ini, dia nggak jelek, dia tetap laba toh, ya kan, meskipun labanya turun sekarang juga. Tapi kalau misalnya kita tahu kinerja ke depannya nggak akan pernah benar-benar bagus, atau dengan kata lain, prospeknya tidak terlalu cerah, maka valuasinya pun harus benar-benar murah. Pada saat ini, meskipun PBV dia itu berapa Pak Arief? 0,3 sekian Pak. Ya, 0,38 ya, saya itu. ya berarti 0,4 lah, ya kan? Ya, ya. Ya cobalah tunggu nanti di 0,25, nah itu baru gitu loh. Baru kita masuk itu. Jadi untuk saat ini masih belum. Cukup Pak Arief. Cukup Pak, terima kasih Pak. Lanjut ya.